Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sama-sama bangkit berdiri saudara. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami ada satu kepastian, ada satu jaminan dari Tuhan bahwa kami akan tetap ada di dalam jalan Tuhan dan tujuan kami ada di depan kami dan kami pasti akan menjadi orang yang bangkit dan jadi pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pesan-pesan-Mu pada sore hari ini Tuhan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan isi hati Tuhan. Awasi mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan untuk tidak mengatakan hal yang di luar rencana Tuhan, yang bukan dari Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan ada di dalam penguasaan Tuhan. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, menguasai hati kami, berbicara kepada kami Tuhan, dan ajar kami untuk melakukannya di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat rohani ini di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih boleh ada di tengah-tengah Anda sekalian. Ini adalah pertama kali saya ada di tempat ini. Mungkin banyak yang belum tahu saya ya. Jadi izinkan saya ambil 1 menit untuk memperkenalkan diri. Nama saya Robi Tenggala. Saya full timer dari SICC dalam bidang pengajaran, publikasi, personalia dan lain-lain ya. Serabutan saudara ya. Dan kemudian menjadi hamba Tuhan sejak tahun 98, jadi 25 tahun yang lalu. Dan hari ini saya sedang ada di sekitar Sulawesi Utara, hari ke-9 saudara. Dan ini adalah mimbar ke-9 dalam 9 hari ya. Dan tapi yang 8 hari itu di rumah-rumah lain saudara ya. Jadi rasanya seperti pulang ke rumah malam ini ya. Saudara, jadi akan sangat berbeda saudara ya. Berada di tengah-tengah gereja lain dengan ada di tengah-tengah Gatsu ya.
karena gereja kita ini sangat spesifik, ya. Ada beda kulturnya, ada beda karakternya, ya, ada beda visinya juga, ya saudara ya. Jadi kita harus toleransi, ya. Tapi ini saudara, hari ini saya dari tengah-tengah rumah sendiri, ya. Jadi kita satu bahasa, amin saudara, ya. Jadi kita satu bahasa. Jadi saya mau lepas saja nih ya saudara ya. Jadi saudara, gereja kita ini adalah gereja yang berjalan dari visi ke visi, ya. Itu milestone ke milestone saudara ya. Dan kalau saudara perhatikan, satu waktu mungkin saudara bisa ambil waktu, ya, lalu saudara balik-balik, ya, 15 tahun terakhir visi Tuhan itu tahun ini kayak apa, besok kayak apa, tahun berikutnya kayak apa, Pak. Saudara akan melihat bagaimana clue-nya Tuhan itu menuntun gereja kita. Ya saudara ya, itu secara korporat Tuhan menuntun gereja. Tapi saudara, itu bukan cuman kewajiban sebagai korporat saudara. Sebetulnya ada kewajiban pribadi, ya saudara ya, yang harus kita terapkan di dalam hidup kita, ya saudara ya. Dan saya dulu cuma melihat, wah Pak Niko ini lagi dapat ilham apa gitu ya, lalu kita ngomongin apa sepanjang tahun itu, tahun depan kita sudah lupakan, ya, mari kita ngomongin slogan baru lagi gitu ya saudara ya, dan itu berlalu dengan tidak bermakna gitu. Tapi satu hari saudara, saya gelisah, ya, dengan cara saya yang seperti itu. Lalu saya mulai berjanji sama Tuhan, ya, dari nanti ini saya akan mulai belajar untuk bersungguh-sungguh, ya, menseriusi apa yang Tuhan bicara sama Pak Niko, ya. Sebab selalu Pak Niko bilang, kalau Tuhan bicara sama Pak Niko berarti Tuhan bicara sama kita. Kalau Tuhan suruh Pak Niko berarti Tuhan suruh kita. Jadi saudara, ya, jangan sampai saudara, ya, Anda di gereja yang istimewa ini, ya saudara ya, yang pakai telur ini saudara ya, lalu Anda seperti makan tidak pakai telur. Ya, jadi telurnya itu percuma gitu loh saudara ya. Jadi hari ini saya mau bilang kepada saudara, mari ya, ini adalah tahun yang luar biasa, ya, dan saya struggle saudara dengan judul yang Pak Niko kasih di dalam awal tahun ini, bangkit dan jadi pemenang. Itu saudara, itu bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang enak, ya saudara ya. Jujur saudara, ada tahun-tahun di mana saya itu mencoba mengerti, mencoba melaksanakan, mengaplikasikan dalam hidup saya, dan kadang-kadang berhasil sedikit, kadang-kadang berhasil banyak, kadang-kadang tidak berhasil. Kadang-kadang saya ngerasa saudara, udah tahun ini kayak gini sekarang ya saudara, sudah Oktober gini ya saudara ya. Lalu kalau ada yang belum selesai, belum teraplikasi dalam hidup saya rasanya seperti kalau sekolah itu rapornya merah gitu. Ya saudara, sebagai contoh saudara ya, nantilah contohnya terakhir ya. Jadi saya mau bilang kepada saudara, hari ini saya mau share kepada saudara bagaimana saya menekuni, menseriusi visi Tuhan di dalam gereja kita pada tahun ini. Bangkit jadi pemenang, ya saudara ya. Saudara, di dalam Injil Matius saudara ya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara pasti sudah 23 kali baca itu ya saudara ya. Ada yang 43 kali, saya tidak tahu ya saudara ya. Tapi saudara ngerti bahwa pohon ara itu tentang Israel. Ya, kalau tunasnya melembut, batangnya mulai melembut dan kemudian dia mulai bertunas, Anda tahu itu bicara tentang kemerdekaan Israel. Jadi saudara, kalau dikatakan musim panas, saudara, itu bicara tentang musim menuai. Karena di negeri yang 4 musim saudara, ya, maka musim menuai itu bukan terjadi pada musim dingin, ya, yang pohonnya diliputi salju. Tidak juga dalam musim gugur, di mana daun-daun berguguran. Tidak juga di musim semi, di mana daun baru mulai tumbuh. Jadi satu-satunya musim dari 4 musim itu adalah musim panas, itulah musim menuai. Jadi ini bicara tentang penuaian akhir zaman, ya. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri, jadi nggak mungkin keliru kan saudara ya. Nah tapi saudara, kita tahu Israel adalah lonceng zaman, ya.
Kalau kita mau tahu sampai di mana perjalanan umat manusia ini, kita harus lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, ya saudara ya. Tapi saudara, ayat di dalam Injil Matius itu diberitakan bagi orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi, ya saudara ya. Jadi saya mengajak saudara untuk melihat ayat ini dari versi yang non Yahudi, yaitu di dalam Injil Lukas, ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-29 dan seterusnya, dikatakan begini saudara, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Jadi bukan hanya pohon ara, tapi pohon-pohon bukan ara, ya saudara ya. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jelas sekali saudara, bagi orang-orang non-Yahudi Allah berterus terang bahwa kerajaan Allah ya sudah dekat. Nah saudara, ketika ayat ini berbicara tentang pohon apa saja, itu bicara tentang bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah mari saudara kita lihat apa itu dalam sejarah yang terjadi. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, saudara, kita tahu puluhan juta manusia meninggal. Ya saudara ya, itu malapetaka yang paling besar di dalam sejarah umat manusia. Dan kami semua orang kapok saudara ya, takut kalau ini tidak boleh lagi terjadi. Ya, harus ada penghindaran, harus ada perundingan, tidak boleh ada jalan buntu, tidak boleh ada peperangan, ya, harus ada satu meja di mana kita duduk dan berunding menghindari setiap potensi peperangan. Dan kemudian dunia mendirikan Persekutuan Bangsa-Bangsa, PBB. Ya saudara, kita tahu saudara ya, peperangan itu selalu satu bangsa menginginkan tanah air orang lain. Ya saudara ya, itu selalu. Jadi saudara, PBB ini menentang benih peperangan itu dengan menaruh di dalam dia punya mukadimah, ya saudara, kita belajar dari sejak SD ya saudara ya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi saudara, PBB tegas sekali menarik garis bahwa tidak boleh ada satu bangsa menjajah bangsa lain. Dan ketika ini berdiri saudara, terpaksa para kolonialis, para imperialis yang menjajah itu saudara harus melepaskan jajahannya supaya bisa jadi anggota PBB. Jadi saudara, sejak tahun 48 itu saudara ada rangkaian kemerdekaan bangsa-bangsa. Kalau boleh dibilang saudara, sebetulnya kita bukan 45 ya saudara ya. Tahun 50 di mana kita memperoleh kedaulatan kita. Memang deklarasinya tahun 45, tapi saudara ya, kedaulatannya itu tahun 50 ya. Dari situ saudara ya, kita melihat bahwa ada banyak negara kemudian merdeka ya, bangsa-bangsa Afrika ya, Afrika Selatan dari apartheid ya saudara ya, kemudian USSR ya, Uni Soviet Sosialis Republik ya, itu pecah federasi itu. Jadi sekarang kita nggak tahu lagi USSR, hanya ada apa? Rusia ya, ada Ukraina, ada Kazakhstan, ada Uzbekistan dan kawan-kawan. Cekoslowakia merdeka, ya saudara. Perang Bosnia, kita tahu semua itu. Tembok Berlin runtuh, kemerdekaan, ya saudara ya. Vietnam jadi negara merdeka, Myanmar jadi negara merdeka, Malaysia, dan sampai akhirnya Malvinas. Ya, di zaman ini kita sudah ada semua dan kita tahu itu perang Malvinas yang seperti itu ya saudara. Dan kalau boleh dibilang saudara ya, maka rangkaian kemerdekaan bangsa-bangsa ini, ya saudara ya, pohon-pohon apa saja ini, kira-kira saudara antara tahun 50 sampai tahun 80 lah, kasarnya seperti itu. Dan saudara, ayat mengatakan dalam Lukas tadi ya saudara ya, dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Jadi ini bicara tentang apa saudara? Angkatan yang lahir dan hidup di dalam periode di mana pohon-pohon apa saja itu bertunas. Jadi saudara, ini bicara tentang orang-orang yang lahir ya saudara ya, di antara tahun 50 sampai tahun 80. Saya percaya saudara semua ada di dalam periode itu
Ya saudara ya. Kalau saudara lalu pikir, saya lahir tahun berapa, lalu saudara mendapati ada di dalam kurun waktu yang seperti itu, saudara, Anda tahulah, ya, menurut kata Alkitab, saudara tidak akan berlalu, saudara akan masih hidup, saudara akan menjadi saksi di mana akhir zaman itu akan terjadi. Berarti saudara adalah pelaku akhir zaman. Dan saudara jadi pelaku akhir zaman itu enggak sama dengan jadi pelaku pada waktu zaman Mojopahit. Ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang berbeda, ada misi yang berbeda. Dan saya mau bilang kepada saudara, kelahiran saudara bukan kecelakaan, itu rencana Tuhan. Allah menetapkan hari kelahiranmu, ya, tempat kelahiranmu sebagai apa, punya talenta apa, punya kemampuan apa, itu semua ya saudara ya dengan teliti, dengan detail Allah yang menetapkan. Dan itu tuh ketetapan yang luar biasa bagi kita. Dan itulah yang terjadi dalam saudara hari ini. Saudara ada di sini di Manado pada tahun ini, dan saudara ada di dalam gereja ini. Saya ingin mengatakan saudara, gereja ini adalah gereja akhir zaman. Gereja yang mengerti bahwa kita adalah pelaku akhir zaman. Gereja yang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan amanat agung. Saya mau bilang kepada saudara, tolong saudara ya, jangan kalimat ini dijadikan retorika panggung. Hari ini saya mohon sekali saudara, jangan jadikan ini retorika panggung. Kita benar-benar ada di situ, ya saudara ya, kita benar-benar ada di dalam ketentuan Tuhan, ya, dan kita benar-benar ditentukan untuk jadi pelaku akhir zaman, dan kita benar-benar harus melakukannya. Ya, jadi saudara, saya mau bilang kepada saudara, ya, kalau dikatakan saudara ya, kenapa Tuhan itu pakai namanya, dia bilang begini saudara ya, jikalau ya rantingnya melembut dan kemudian dia mulai bertunas, ya saudara, saudara tahu enggak ya, kalau satu carang gitu lantas dia mau bertunas saudara ya, maka tempat di mana tunas itu akan tumbuh, ya saudara ya, bagian itu harus melembut. Kulitnya harus terkelupas supaya dari dalam itu bisa keluar. Itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan peri bagaimana sebuah bangsa itu bangkit. Dalam skala mikro, dalam skala privat saudara, peri bagaimana saudara bangkit. Dan dikatakan di sini saudara ya, dikatakan saudara ya, itu kebangkitan itu ada satu hal saudara, rantingnya itu melembut. Saudara, ranting itu kalau tidak penuh dengan air itu tidak mungkin melembut. Yang bikin ranting itu bisa melembut itu adalah air. Ya saudara ya, saudara, saya mau share kepada saudara, air itu bicara tentang Roh Kudus. Ya saudara, jadi kalau ketika saudara sekarang berhadapan dengan tuntutan Tuhan bahwa kita harus bangkit, saudara tanpa Roh Kudus saudara tidak akan mungkin bangkit. Roh Kudus itulah yang bisa membuat saudara rela untuk bangkit. Kenapa saya mau bilang saudara, ketika tunas itu mencuat keluar dari kulit ranting itu saudara, itu pasti sakit saudara. Ya, bayangkan saudara punya tangan lalu ada bisul, lalu bisulnya pecah, ya saudara, itu pasti sakit. Untuk saudara mau rela untuk mengalami itu, saudara, Anda butuh Roh Kudus. Jadi hari-hari ini saya mau bilang kepada saudara, mungkin saudara bertanya-tanya, Tuhan ya, dalam konteks saya ini bagaimana ini bangkit dan jadi pemenang, gitu loh saudara. Bagaimana saya bisa ya? Oh saudara, saya mau bilang saudara ya, saudara mulai punya bayangan ya, apa saya tidak bangkit ya? Jangan-jangan memang saya belum bangkit. Apa artinya orang yang bangkit saudara? Orang yang berdiri dari duduk, orang yang berdiri dari tidur, ya saudara ya. Kalau saudara sudah berdiri, engkau tidak perlu bangkit. Jadi ini satu seruan kepada orang-orang Kristen yang selama ini belum bangkit. Dari tidak bangkit menjadi bangkit, pasti itu ada satu hal yang tidak enak. Keluar dari zona nyaman, ya saudara ya. Dan Anda butuh berkorban, perlu effort, perlu konsekuensi, perlu resiko. Dan untuk mau seperti itu saudara, hanya Roh Kudus yang akan encourage saudara.
Hanya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Jadi Anda ini saudara diperhadapkan dengan visi gereja kayak begini saudara. Anda harus struggle, Tuhan bagaimana saya bisa. Saya 10 tahun jadi anggota gereja ini dan saya tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah saya lakukan. Dan saya tidak juga dituntut oleh Pastor Andi untuk melakukan ini dan itu. Tapi saya mau bilang kepada saudara, meskipun Pastor Andi tidak ngomong, tapi Tuhan ngomong sekarang. Ini saudara berurusan dengan Tuhan. Ya, ini suara dari Tuhan saudara kepada kita semua. Dan tiap-tiap orang harus bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana Tuhan aku harus bangkit, dalam area apa yang harus saya lakukan. Dan saudara, saya mau pastikan saudara, apapun yang saudara lakukan, saudara pasti dituntut satu pengorbanan yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. Dan itu akan sakit. Tapi ketika saudara punya hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus akan membuat saudara berani. Roh Kudus akan membuat saudara rela. Dan Roh Kudus juga yang membuat saudara bisa. Ya. Jadi saya mau bilang saudara, ini sudah bulan Oktober saudara. Saya pastikan saudara tahun depan visinya sudah lain. Jangan saudara lewatkan tahun ini dengan tidak berhasil menggrab ini saudara. Dan mengaplikasikannya saudara. Dan hidup di dalamnya, karena nanti tahun depan itu babnya lain, jilid berapa gitulah saudara ya. Dan tidak akan diulang ini ya saudara ya, nggak ada rematch saudara di dalam urusan ini. Anda nggak punya kesempatan kedua ya, Anda harus kenal tiap tahun 365 hari cukup untuk kita dengar dan lakukan. Ya, dan ini sudah Oktober saudara. Saya gelisah saudara ya. Kalau saya jadi saudara dan belum melakukan apa-apa, saya akan gelisah saudara. Ya. Hari ini ketika saya ada di sini saudara, saya melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan di dalam pelayanan saya. 9 hari saya mengunjungi 50 gereja di seluruh Minahasa. Bukan perintah dari Pak Niko, bukan. Tapi orang yang namanya bangkit saudara, itu melakukan apa yang belum pernah dilakukan. Jadi saudara, pikirkan baik-baik saudara, ya, apa bagian saudara di dalam menjalankan visi ini. Ya. Kalau saudara tidak melakukan, ya tidak apa-apa. Ya saudara, gereja tidak rugi. Tapi saudara, saya mau bilang, di hadapan Tuhan, saudara bukan prestasi. Ya, siapa yang mau wan prestasi, tolong angkat tangan, nanti saya doakan gitu ya saudara ya. Supaya berhasil untuk wan prestasi. Jadi saya mau bilang kepada saudara, hari ini saya mau mengajak saudara sebagai sesama orang Gatsu. Ya, mari kita pikirkan, dalam hal apa kita harus bangkit. Dalam saudara, ini bicara tentang bangkit dan jadi pemenang ya. Saudara, dalam konteks apa kita bangkit dan jadi pemenang ya. Yohanes 15:16 kita tahu ya saudara ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, itu diberikannya kepadamu. Ini bicara tentang saudara apa? Ada satu proyek, saudara disuruh pergi, saudara disuruh bangkit, saudara melakukan, saudara berbuah, dan kemudian saudara menang. Karena apapun yang kau minta kepada Tuhan di dalam namaku, itu diberikannya kepadamu. Itu bicara tentang kemenangan. Tapi jalan ke sana memang sakit saudara. Ya, saya kasih tahu kepada saudara. Satu hari saya punya ayah saudara ya, menjadi branch manager dari satu produk groceries ya saudara, yang sangat terkenal pada zaman dia ya saudara ya. Dan satu hari dia ada satu produk yang dia itu omsetnya juara 2 gitu saudara, untuk Indonesia Timur. Dan bosnya datang ke Makassar dan mengatakan, Pak Tenggala ya, saya minta kamu tahun depan ya jadi yang unggul, kalahkan itu rival gitu. Saya lihat saudara, papa saya saudara pulang malam jam 8. Terus saya bilang, saya masih kecil ya saudara ya, saya butuh orang tua. Dan saya bilang, papa kenapa sekarang pulang malam? Ya, dia bilang, nah untuk bertumbuh perlu pengorbanan. Itu namanya growth pain. Ya saudara, jangan segan untuk hal ini, jangan segan untuk growth pain. Ya saudara ya, jangan takut dengan growth pain. Ya saudara, ingat
ketika engkau nanti sudah berdarah-darah, lalu engkau mengakhiri perjuanganmu, engkau menang, engkau berhasil berbuah, ya. Next. Ya saudara, ingat mimpimu itu saudara. Ya, hari ini kita seperti yang di dalam caption ini saudara ya, kita sudah mulai mau bertunas saudara. Mimpikanlah saudara kemenangan itu. Ya saudara, sesuatu yang membuat seperti pernah yang dikatakan di dalam Matius 5 dikatakan ya, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah ya, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, ketika saudara melakukan, ketika saudara menaati, kata-kata di dalam Yohanes 15 tadi, supaya apapun yang kau minta, saudara, Tuhan sedang bilang begini, apapun yang kau minta asal ada di dalam surga saya berikan kepadamu. Itu maksudnya saudara. Jadi saya mau bilang kepada saudara, mari kita sama-sama berjalan di dalam visi ini. Tiap-tiap orang biarlah merenungkan hal ini dan mencari ya di dalam Tuhan. Ya, Tuhan, sebetulnya engkau menuntut apa dari saya? Ada orang-orang tertentu saudara, ya, yang menjaga jarak kepada visi ini. Karena dia tahu visi ini mengandung tantangan untuk berkorban. Saudara, di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, dikatakan ada satu orang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Saudara, itu jalan Yerusalem ke Jeriko itu nyosor saudara, ya. Jaraknya cuma 60 kilo, tetapi beda elevasinya itu 1 kilometer, 1000 meter. Yerusalem itu 600 meter di atas permukaan laut, ya. Jeriko itu 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi jarak ketinggiannya itu 1 kilometer dan jarak datarnya itu cuma 40 kilometer. Saudara bayangkan ya saudara ya, mungkin kalau beda 1000 meter itu mungkin antara Manado dengan Modo Inding, seperti begitu ketinggiannya. Tapi jaraknya cuma seperti Manado ke Amurang. Jadi saudara sangat curam itu dan sangat berbahaya. Orang harus jalan pelan-pelan, keledai yang ditunggangi orang pada waktu itu harus jalan pelan-pelan untuk tidak terpeleset. Dan ketika jalan pelan-pelan saudara, itu jalan melalui bukit ya saudara ya, jalan yang diapit oleh 2 bukit ya saudara, dan itu sangat berbahaya karena penyamun itu akan sembunyi di bukit ya saudara, dan lihat kalau ada orang lewat di bawah dan dia akan menjatuhkan batu-batu besar dan orang itu akan luka dan itu kemudian mereka turun dan merampok miliknya. Itulah yang terjadi dengan orang yang turun itu. Dan saudara kemudian ada imam lewat, dia cuma noleh, dia pergi. Kenapa saudara? Dia bilang itu bukan departemen saya. Ya toh saudara? Dia bilang bukan bagian saya. Jangan saudara ya, jangan ada perkataan itu hari ini. Jangan-jangan itu bagian saudara. Saudara bilang, saya cuma bagian saya jadi usher, ya, nggak ada cerita nyusun bangku. Jangan ada yang bicara begitu saudara. Jangan-jangan Tuhan menaruh satu tantangan yang saudara sepelekan, padahal itu yang mengandung penilaian dari Tuhan. Bahwa itu yang punya kredit di hadapan Tuhan. Ya saudara, hati-hati dengan tantangan-tantangan yang Tuhan hadapkan kepada saudara hari-hari ini. Ya saudara, itu adalah peri tentang buah yang tadi. Hati-hati saudara. Ketika Tuhan sediakan jalan untuk berbuah, lalu saudara menghindar, hati-hati. Ya saudara ya. Yang kedua saudara, orang Lewi. Dia sudah lihat saudara, dia bilang, aduh ini mah terlalu berat ini. Ya, ini ongkosnya nih operasinya berapa ini gitu ya saudara ya. Tulang patah 3 gitu ya saudara ya. Oh ini 3 kali operasi tidak selesai nih gitu ya saudara ya. Oh dan kemudian dia juga takut saudara, jangan-jangan lagi dia merawat itu saudara, tiba-tiba ada batu juga untuk dia. Jadi ada resikonya. Dia bilang lebih baik saya cepat-cepat pergi. Belum lagi kalau nanti dia mati kepegang oleh saya, pegang mayat saya najis. Jadi ada banyak orang saudara ya takut sama risiko. Ada 2 sifat saudara, ada 2 respon dalam hal ini. Yang satu bilang ini bukan bagian saya, yang satu tahu kalau ini bagiannya, tapi takut sama risikonya. Ya, ada 2 hal saudara nanti yang akan dibisikkan oleh iblis kepada saudara kalau lagi Tuhan menawarkan saudara untuk menjadi pemenang. Sekali lagi saudara, pemenang itu berarti saudara berhasil berbuah. Ya, jadi hari-hari ini
Saya ajak saudara, ya, ini masih bulan Oktober, kita masih punya 2 bulan lagi, ya saudara. Pikirkanlah saudara ya, jangan engkau melewatkan tahun ini dengan tidak menjadi pemenang, ya, dengan menjadi pohon yang gagal berbuah. Ya saudara ya, dikatakan saudara, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusaha yang sedang menantikan buah dari pohon ini. Jadi saudara, Anda sedang dinantikan oleh Tuhan, ya. Hari-hari ini saudara menjadi hari-hari pergumulanmu. Cari tahu sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh, saudara, beranikan dirimu dengan kekuatan Roh Kudus. Bertindak, bertindak, bertindak dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, hamba tahu Tuhan gereja ini sudah mulai dewasa. Tuhan akan menuntut banyak hal yang tidak dituntut dari gereja-gereja lain. Tuhan mengkhususkan gereja ini untuk melakukan banyak perkara, menuntut banyak dari gereja ini. Karena Engkau telah memberkati gereja ini sejak semula. Tolong kami Tuhan untuk mengerti hal ini. Tolong kami untuk menyadari hal ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi seorang yang dewasa, yang tahu bahwa kami telah menerima banyak dari Tuhan dan kami sekarang waktunya untuk memberi kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, beri keberanian kepada setiap orang. Beri keberanian kepada setiap orang. Jangan ada satu pun dari kami Tuhan yang melewati tahun ini dengan tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan ada satu pun dari kami yang tercecer dari perjalanan rohani gereja ini Tuhan. Yang gagal melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Yang gagal melakukan perintah-perintah-Mu. Bicara kepada setiap hati Tuhan. Bicara kepada setiap hati Tuhan. Bicara kepada setiap hati. Jangan biarkan mereka tenang sampai mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Beri keberanian Tuhan. Beri keberanian kepada mereka Tuhan. Beri keberanian kepada setiap kami Tuhan. Untuk melakukan apa yang mungkin dulu belum pernah kami lakukan. Apa yang dulu tidak pernah dituntut dari kami. Tapi hari ini Tuhan menuntut kami untuk melakukannya. Tuhan, Engkau sedang mendewasakan kami. Engkau sedang memperlakukan kami sebagai orang dewasa Tuhan. Dan biarlah kami berlaku sebagai orang dewasa di hadapan Tuhan. Uramasyata karalabayarallah. 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 Hamba berdoa Tuhan buat GPI Growth Center Manado Tuhan. Biar mereka menjadi gereja pemenang. Biar mereka menjadi gereja pemenang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.